Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya akan ulas kembali permainan Magnus Carlsen. Tapi game ini saat dia masih berusia 14 tahun kawan. Saat itu dia sudah bergelar Grandmaster, dan game yang admin pilih ini saat dia bertemu dengan Super Grandmaster Alexis Sirov. Dimana kawan, tahun 2005 itu Alexis Sirov masih menempati ranking kelima dunia. Alexis Sirov ini pemain yang cukup kuat kawan di periode tahun 90-an sampai awal-awal tahun 2000. Pernah menempati ranking kedua dunia tahun 1994 dan pernah menjadi calon penantang juara dunia Kasparov tahun 1998. Tapi pertandingan Dwi Tarung ini tidak terlaksana kawan karena kurangnya sponsor waktu itu. Sirov merupakan pemain bertipikal taktikal penyerang dan pernah belajar di bawah bimbingan Mikhail Tal waktu dia masih muda. Mungkin dia ini adalah tetangganya Mikhail Tal kawan, karena dia sesama senegara dengan Mikhail Tal, yaitu Latvia. Dan itulah kawan sedikit mengenai profil dari Alexis Sirov. Kita kembali ke permainan Carlsen. Carlsen ini bertemu Sirov di turnamen Smartfish Chess Master di Norwegia tahun 2005 di babak ke-7. Dan sekali lagi saat itu Sirov masih menjadi Super Grandmaster yang cukup kuat dengan menempati ranking ke-5 dunia. Sedangkan Magnus Carlsen saat itu mempunyai elo standar 2581. Di sini Carlsen pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez, pion A6, gajah mundur ke A4, kuda F6, dan di sini putih melakukan rokade. Langkah-langkah masih cukup standar, menawarkan permainan terbuka, tapi Alexis Sirov tidak bermain dengan permainan terbuka kawan. Dia bermain dengan variasi tertutup gajah E7. Yang merupakan ini adalah permainan sistem Breyer atau pertahanan Breyer. Pada posisi ini kawan seringkali Alexis Sirov bermain dengan variasi pion B5 terlebih dahulu setelah gajah mundur dan mengembangkan gajah nanti ke petak C5 bermain dengan Archangel's counter attack. Tapi kita temui di game ini Sirov bermain dengan variasi yang jarang dia lakukan dengan gajah E7, beteng E1, pion B5, gajah mundur ke B3, dan hitam lakukan rokade. Selanjutnya Carlsen memainkan pion C3, mengundang hitam untuk bermain dengan Marshall counter gambit atau Marshall counter attack dengan pion D5. Saya tidak perlu menjelaskan lagi kawan permainan Marshall counter gambit karena di video-video sebelumnya sudah sering saya tunjukkan permainan Marshall counter gambit. Di sini Sirov bermain dengan pion D6 menolak permainan Marshall gambit kawan, dibalas dengan pion H3, kuda B ke B8. Langkah kuda mundur kembali ke B8 ini kawan merupakan langkah yang masih lazim dalam permainan sistem Breyer. Adapun kuda bermanuver ke A5 juga sering dimainkan oleh hitam setelah gajah mundur ke C2. Selanjutnya adalah pion C5, pion D4, dan menteri hitam bergerak ke C7. Ini adalah salah satu variasi pada posisi seperti ini yang bisa dimainkan oleh hitam selain melangkahkan kuda ke petak B8. Alexis Sirov memilih langkah kuda mundur ke B8 dengan ide bermanuver ke petak D7 nantinya kawan dan menempatkan gajah di diagonal petak terang panjang ini. Dan tentu saja pion C5 dan pion D4 di beberapa langkah berikutnya. Carlsen melanjutkan dengan pion D4 menantang pion pusat, tantangan ditolak, kuda bermanuver ke D7 dan kuda putih berkembang ke D2 dan biasanya bermanuver ke F1 ataupun ke G3. Yang merupakan tipikal dalam permainan Ruy Lopez, kuda B bermanuver ke lajur G. Sirov melanjutkan gajah B7, gajah putih mundur ke C2 untuk memberikan backup bagi pion yang ada di petak E4 kawan. Kemudian kuda bisa bermanuver ke petak G3 di langkah berikutnya, dan beteng E8 untuk persiapan gajah ditarik mundur yang biasanya dilakukan oleh hitam, diikuti langkah pion G6 dan Viacenzo gajah nanti di petak G7 dibalas dengan kuda ke F1, gajah F8, kuda G3, dan pion G6, sekarang pion B3 oleh Carlsen. Langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih pada posisi ini adalah langkah pion A4, langsung menantang pion hitam. Tapi Carlsen sedikit menahan tensi di sayap menteri dengan pion B3. Tentu saja persiapan pion A4 di langkah berikutnya. Pion C6 balas Sirov, gajah G5 mengepin kuda, gajah G7 memperkuat posisi kuda F6, dan menteri putih bergerak ke D2. Tentu saja dalam permainan Viacenzo kawan seringkali kita temui
pemain segera ingin menukar gajahnya untuk bertarung dengan gajah Viajento lawan. Inilah yang dilakukan oleh Carlsen. Selanjutnya menteri hitam ke C7 dan barulah sekarang pion A4 oleh Carlsen ingin membuka permainan di sayap menteri. Pion D5 balas Alexis Sirov ingin bermain di petak pusat dan membuka lajur-lajur di petak pusat. Tantangan diterima, Carlsen lebih memilih memukul pion E5 dan dipukul balik oleh kuda. Jika pada posisi ini kawan, jika hitam merespon dengan langkah kuda F pukul pion yang ada di E4, maka gajah akan pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, bisa dipukul balik oleh kuda putih. Dan jika hitam melanjutkan kuda pukul pion E5, bisa dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh gajah hitam. Kuda putih akan ke F6 skak. Jika dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh gajah putih. Dan langkah menteri ke peta H6 di langkah berikutnya cukup kuat bagi putih. Mungkin pada posisi ini hitam merespon dengan langkah beteng naik ke peta E6 ingin mengeliminasi gajah di peta F6 ini. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh pion dan putih akan menggeser betengnya ke lajur pusat memberikan tekanan bagi pion yang terpisah ini. Dan tentu saja dengan situasi seperti ini tidak akan membuat nyaman bagi hitam. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, saat pion D pukul pion E5 ini dipukul balik oleh kuda. Dan selanjutnya adalah kuda pukul kuda dipukul balik menteri, gajah F4, menteri mundur ke E6, sekarang pion E5. Mendapatkan tempo untuk mendorong pion, mengancam kuda, dan mendapatkan kontrol di peta F6 serta peta D6 nanti. Di sini kuda mundur ke D7, memberikan 3 kali tekanan kawan bagi pion putih ini. Tapi pion-pion semacam ini kawan tidak bisa dipukul begitu saja, karena Carlsen melangkahkan gajahnya ke H6. Mengosongkan peta bagi pion F4 jika kuda ataupun salah satu perwira hitam pukul pion E5 ini, dan putih pun akan menang 1 perwira jika pukul pion putih yang terpisah ini. Tujuan gajah ke H6 ini jelas ingin bertukar gajah gelap. Di sini Alexis Sirov menolak, menarik mundur gajah ke H8. Sekarang pion F4, menteri ke E7, menghindari putih mendapatkan tempo mendorong pionnya maju ke depan kawan. Dibalas Carlsen dengan langkah beteng naik ke E3. Dengan ide bisa mendobel betengnya di lajur pusat ataupun bergeser nanti ke lajur G. Sirov melanjutkan dengan langkah kuda bermanuver ke F8, memperkuat posisi peta E6 serta peta G6 dari ancaman pion putih yang bisa didorong maju ke depan nanti diikuti dengan pion E6. Carlsen pun menggeser beteng A bergeser ke F1. Pion C5 ingin membuka diagonal peta terang di langkah berikutnya dengan tempo menyerang beteng. Di sini Carlsen memainkan pion F5, langsung memberikan tekanan bagi pion G6. Tentu saja hitam tidak akan pukul pion F5 ini kawan. Sirov melanjutkan dengan pion D4-nya untuk memberikan kesempatan bagi gajahnya memberikan tekanan pion G2. Di sini pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C mengancam beteng. Carlsen membuat langkah pengorbanan kawan. Dia memilih langkah pion pukul pion G6, menawarkan betengnya untuk dipukul oleh pion hitam ini. Tapi Sirov tidak mukul beteng ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah pion H pukul pion putih G6. Apa jadinya pada posisi ini jika hitam memilih langkah pion pukul beteng? Berikut inilah opsi yang bisa terjadi kawan. Putih akan melanjutkan pion G pukul pion H7 skak, dipukul oleh kuda. Menteri putih hanya akan bergeser ke E2 tanpa pukul pion E3 ini. Persiapan untuk melakukan skak di peta G4, dan hitam bisa melanjutkan gajah pukul pion E5 untuk memberikan ruang bagi raja jika ada skak dari menteri putih di peta G4. Putih mungkin akan terlebih dahulu memukul kuda di H7 skak. Jika dipukul balik oleh raja, maka menteri putih akan ke H5 memberikan ancaman open skak. Dan jika diteruskan kawan, permainan masih akan cukup berimbang walaupun di sini hitam tidak bermain tanpa menteri lagi. Dan di langkah-langkah berikutnya kemungkinan putih akan melakukan skak yang berulang sehingga permainan pun akan berakhir remis dengan komposisi seperti ini. Itulah variasi yang mungkin bisa saja terjadi apabila pada posisi ini hitam melanjutkan dengan pukul beteng putih. Tapi di sini tadi Alexis Sirov memutuskan pion H pukul pion G6. Dan di langkah berikutnya ini kawan, Carlsen membuat langkah gebrakan lagi dengan langkah kuda ke F5.
Menurut engine kawan, langkah kuda ke F5 ini merupakan langkah kesalahan atau langkah yang kurang bagus dari putih. Memang rencananya atau maksud dari putih atau Carlsen ini mengorbankan kudanya bila diterima akan membuka lajur G bagi beteng untuk bergeser memberikan tekanan di lajur G ini nanti. Dan memang pada posisi ini tidak ada langkah terbaik selain pion pukul kuda. Tapi jika menteri ini mencoba menghindar dari ancaman kuda, putih pun bisa menggeser betengnya ke G3 menghindari serangan pion hitam. Pada posisi ini Alexis Sirop menerima pengorbanan kuda putih pion pukul kuda. Dan beteng ke G3 terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo skak ditutup oleh kuda di G6. Jika raja bergerak ke peta H7 maka ancamannya lebih cepat kawan untuk skak mat, yaitu dengan gajah pukul kuda terlebih dahulu untuk mengeliminasi penjaga peta G6. Setelah itu gajah nanti siap pukul pion yang ada di peta F5 ini. Jika hitam mencoba dengan menteri ke E6 tetap saja gajah pukul pion skak ditutup oleh menteri di G6, dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh pion. Menteri akan ke H6 skak dan di langkah berikutnya skak mat. Oleh karena itulah langkah terbaik adalah menutup kuda di G6, dibalas Carlsen, gajah pukul pion. Tetap memberikan pressure bagi kuda di G6 dan dibalas Alexis Sirop dengan menteri pukul pion E5. Memukulnya menggunakan gajah ataupun menggunakan menteri beda-beda sedikit kawan keuntungannya. Alexis Sirop memutuskan memukulnya menggunakan menteri, mengancam beteng naik ke G4, gajah ke G7 menantang gajah putih, tantangan ditolak. Carlsen memilih pukul kuda di G6, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng, dan gajah hitam ini pun sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak lagi, apalagi memukul gajah. Sirop menggeser beteng naik ke E7 memperkuat posisi gajah. Beteng hitam naik ke F4 mencoba memberikan double attack kawan pada gajah yang ada di peta G7 nanti. Di sini putih membalas dengan langkah gajah ke peta E4, sebuah respon yang tidak akurat. Langkah terbaik adalah memainkan beteng bergeser ke F8 menantang beteng putih. Jika beteng digeser ke G4 kawan, beteng hitam pun bisa naik ke F7 untuk memberikan backup bagi gajahnya. Tapi memang dengan situasi ini tidak membuat nyaman bagi hitam, tapi hitam masih dalam posisi unggul. Ataupun pada posisi ini kawan, jika kalian berpikir ingin menukarkan menteri kalian bergerak ke peta E3, simpel saja menteri pukul menteri dipukul balik oleh pion, dan putih masih mempunyai tempo untuk memberikan tekanan gajah G7. Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan memberikan backup lebih bagi gajahnya. Walaupun ingin bermain dengan pion E2, ingin mensegerakan promosi, tapi hitam sudah tidak mempunyai tempo lagi untuk mempromosikan pionnya kawan. Karena beteng pukul beteng skak, raja bergeser ke F8. Jika dipukul oleh beteng hitam kawan, nanti akan dipukul balik dengan tempo skak. Jika raja bergeser ke peta F8, maka beteng akan pukul gajah open skak. Dan nanti gajah putih bisa turun ke D2 untuk mengawal peta E1 ini. Atau pada posisi ini, raja bergeser ke peta F8, selanjutnya adalah beteng bergerak ke peta H7 mungkin, open skak, raja bergeser, beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh raja hitam, dan raja bergerak ke F2, dan pion hitam ini sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk promosi. Dan tentu saja kawan, putih akan menang karena unggul 2 pion. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, harusnya beteng A ini bisa digeser ke F8, kemudian bisa naik ke peta F7, tapi Alexis Sirop membuat langkah yang tidak akurat dengan gajah E4. Dimanfaatkan Carlsen dengan beteng ke G5 terlebih dahulu menghindari serangan gajah berbalik mengancam menteri. Menteri ke E6 dan barulah sekarang gajah pukul gajah oleh Carlsen. Pada posisi ini di langkah ke-38, Super Grandmaster Alexis Sirop menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, jika beteng pukul gajah akan dipukul balik dengan tempo skak, dipukul balik oleh raja, menteri akan pukul pion D4 skak, raja bergeser ke H7 mungkin, beteng ke H4 skak, raja ke H8, dan beteng bisa pukul gajah. Saya rasa sampai di sini saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan sampai skakmat atau sampai bidak-bidaknya habis. Sungguh terlalu jika kalian kalah dengan komposisi seperti ini. Apalagi posisi raja hitam ini sangat terbuka. Dan apalagi pada posisi ini, menteri hitam atau hitam tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak terhadap raja putih.
Itulah kawan permainan Magnus Carlsen muda yang masih berusia 14 tahun yang sudah bergelar Grandmaster bisa mengalahkan Super Grandmaster Alexei Sirov yang pada saat itu Alexei Sirov menempati ranking ke-5 dunia. Semoga permainan dari Carlsen muda ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.